Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami tentang ikhlas dan juga faedah-faedahnya, maka kita harus menjaga keikhlasan ini. Karena ikhlas perlu perjuangan dan menjaga keikhlasan juga perlu perjuangan yang lebih, ya. Maka segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang bisa menghancurkan keikhlasan kita atau mengotori keikhlasan kita, maka kita harus hindari. Di antara penyakit yang paling berbahaya yang bisa merusak keikhlasan kita adalah dua penyakit besar, yaitu riya dan ujub. Dan semacam dengan riya adalah sum'ah, yaitu riya, sum'ah, dan ujub. Inilah dua penyakit yang berbahaya. Dan dua penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang tidak soleh, yang tukang maksiat, tetapi justru dua penyakit ini menyerang orang-orang yang soleh, yang memiliki kelebihan dalam amal soleh, yang rajin bersedekah, yang rajin sholat, yang rajin berdakwah, yang rajin ikut pengajian. Justru mereka ini adalah orang-orang yang rawan terkena penyakit ujub dan riya, ya. Karena kalau pelaku maksiat, apa yang mau dia riakan? Apa yang mau dia ujubkan dari maksiat yang dia lakukan? Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa maksudnya riya dan sum'ah? Riya diambil dari kata ru'yah, yaitu melihat. Ru'yah itu ro'a, melihat, ru'yah. Kemudian dijadikan fi'il muta'addi, yaitu memerlukan objek. Dua, menjadi ro'a yura'i riya'an. Artinya memperlihatkan. Tadinya melihat jadi memperlihatkan. Jadi riya itu artinya memperlihatkan. Memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Dan kata-kata riya dalam Al-Quran banyak, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bataran wa ria'an nas, ya. Bataran wa ria'an nas, yaitu yang keluar seperti orang kafir yang keluar ketika berperang dalam kondisi sombong dan riya. Bataran wa ria'an nas, sombong dan riya. Demikian juga kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak karena riya. Biasanya Allah menyebutkan kata riya. Demikian juga Allah sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', yura'unan nasa. Allah menyebut tentang orang-orang munafik yang mereka kalau salat mereka yura'un, mereka riya. Demikian juga fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang salat yang mereka lalai dalam salat mereka dan mereka melakukan riya. Riya adalah memperlihatkan amalan. Mirip dengan sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan amalan. Jadi kalau riya dengan memperlihatkan amalan dia dengan agar penglihatan, adapun sum'ah memperkenalkan amalannya kepada orang lain dengan mendengarkan. Kata Nabi SAW, man samma Allahu bih, barang siapa yang mendengarkan amalannya karena ingin dipuji, maka Allah akan bongkar niat buruknya tersebut pada hari kiamat kelak. Contoh, seorang dia bersedekah kemudian dia cerita, saya kemarin bersedekah di sana, saya bersedekah di sini, namanya sum'ah. Dia sholat malam, dia cerita, saya sholat malam sana, saya bangun jam sekian, dalam rangka untuk dipuji. Ya, ini disebut dengan sum'ah. Ya, dua ini adalah satu bab, satu pembahasan, sama-sama ingin agar orang tahu amal yang dia lakukan. Dan riya ini adalah dosa besar, ya, dan sangat berbahaya karena Rasulullah SAW menamakannya dengan syirik. Terkadang Rasulullah SAW menamakannya dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Terkadang Rasulullah SAW mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi. Dan riya ini lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Karena bisa demikian, satu hari para sahabat sedang berkumpul, mereka sedang berbicara tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang sangat berbahaya yang muncul di akhir zaman, yang bisa menurunkan hujan dari langit dan bisa menumbuhkan tanah yang tandus, dan luar biasa kesaktian Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatid Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, yaitu adalah syirkul khafi, syirik yang samar. Apa maksudnya syirik yang samar? Ternyata riya. Kemudian Rasulullah contohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-bagusin salatnya, dia indah-indahkan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan dia salat. Ini contoh, ini namanya syirkul khafi, syirik yang tidak terlihat. Seorang yang memandang orang ini, dia menyangka orang ini ikhlas, ya. Tapi Allah Maha tahu karena riya tersebut tersembunyi, tidak nampak. Tapi Allah tahu dia sedang riya. Ya, ini syirik yang sangat berbahaya dan lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kenapa lebih berbahaya dari fitnah Dajjal? Kata para ulama, karena fitnah Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun riya muncul setiap saat, bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Riya. Dajjal muncul di akhir zaman, kita belum tentu mendapati fitnah Dajjal. Mungkin kita meninggal sebelum Dajjal muncul. Tetapi kalau riya, kita bisa menghadapi penyakit riya setiap saat. Ya. Yang kedua, kalau fitnah Dajjal, insya Allah orang beriman, kalau orang beriman maka bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Ya.
Tetapi kalau riya justru terkadang menyerang atau seringnya menyerang orang-orang beriman. Dan bahkan bisa jadi seorang tidak sadar bahwa dirinya dalam kondisi riya, dia menyangka bahwasanya amal dia banyak, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Ya, ini karena saking halusnya riya tersebut. Perhatikan bagaimana buruk perumpamaan riya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah 264 kata Allah, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. "Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. "Famathaluhu," perumpamaan orang yang riya itu berinfak karena riya seperti apa? "Kamathali safwanin alaihi turab." Seperti batu yang licin, yang halus, tapi di atasnya ada pasir. Ya, ada tanah di atasnya. Fa asabahu wabilun, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang deras. Fatarakahu solda, maka hilang semua tanah yang ada di atas batu tersebut, yang tersisa hanyalah batu yang licin. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Ini perumpamaan yang luar biasa. Maksudnya apa? Ibnu Katsir menjelaskan ya, bahwasanya orang yang melakukan riya, dia pada hakikatnya adalah amalnya tidak diterima, seperti batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kalau menumbuhkan tanaman butuh dengan tanah. Tetapi orang kalau lihat dari luar, dia lihat batu tersebut ada tanah di atasnya. Orang-orang menyangka ini tanah yang subur, mudah ditanami dengan tanaman. Ternyata tidak, tanah itu hanya berada di atas batu yang halus. Buktinya ketika terkena hujan, maka hilanglah semua pasir tersebut, tanah tersebut, yang tersisa hanyalah batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Maka demikianlah orang-orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalan dia subur, mudah menumbuhkan pahala. Orang pun lihat seperti itu. Orang lihat, Masya Allah orang ini, Masya Allah. Ternyata kosong, tidak ada isinya sama sekali. Ya, dia terpedaya dan orang-orang juga terpedaya. Ini makanya bahayanya riya, ya. Syirik yang samar, bisa jadi pelakunya tidak sadar. Demikian juga orang-orang sekitar tidak sadar, menyangka dia orang soleh, menyangka amalannya banyak, menyangka pahalanya banyak. Ternyata seperti batu yang licin, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan sama sekali. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadikan seseorang terjerumus dalam riya. Di antaranya bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tumbuh dalam suatu keluarga yang memang keluarga tersebut sering melakukan riya. Bapaknya kalau melakukan amal soleh sering cerita sana, cerita sini, pamer sana, pamer sini. Ibunya pun demikian. Apalagi kita bicara tentang zaman sekarang yang dimana ada medsos. Sedikit-sedikit melakukan amal soleh, entah umroh, entah haji, entah membantu anak yatim, entah bersedekah, segera di-upload, di-posting di Facebook, di-posting di foto profile, dan yang lainnya, sehingga ibunya juga demikian. Sehingga tatkala dia tumbuh pada suatu keluarga yang bermudah-mudahan dalam masalah riya, dia pun terbawa, itu kebiasaan dia sehari-hari. Oleh karenanya, seorang bisa jadi riya karena memang keluarganya seperti itu, membuat dia mudah untuk riya dan sum'ah. Yang kedua, bisa jadi dia riya karena tadi salah bergaul. Bergaul dengan teman-temannya juga yang suka pamer. Apalagi dia orang yang mudah terpengaruh. Dia salah bergaul dengan teman-teman suka pamer amalan, suka pamer kebajikan, suka nunjukin. Akhirnya dia pun demikian. Ya, kebiasaan sedikit-sedikit dia ikut pamer, sedikit-sedikit ikut posting. Karena dia masuk dalam grup yang seperti itu. Atau dia memiliki teman-teman yang seperti itu. Sehingga sementara dia mudah sekali terpengaruh dengan teman-temannya. Dan yang berikutnya bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Kalau dia tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah yang mulia, bahwasanya segala sesuatu yang mengatur adalah Allah, semua yang terjadi dengan kun fayakun, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini tidak memiliki apa-apa. Maka kalau dia tahu tentang hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berharap pujian dan sanjungan dari manusia. Kenapa dia mengharapkan pujian sanjungan manusia? Karena dia menyangka bahwasanya sanjungan dan pujian manusia itu akan memberi manfaat pada dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, sehingga akhirnya ada ketergantungan hatinya untuk diakui oleh manusia. Diakui oleh manusia. Ini kembali kepada karena kejahilannya kepada sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Ini juga menyebabkan seorang terjerumus dalam riya. Di antaranya yang menyebabkan seorang terjerumus riya karena ingin tampil, membuat dia harus pamer apa yang dia lakukan, dia tunjukkan amal yang dilakukan agar dia tampil dan diakui oleh masyarakat misalnya, atau ingin menang dalam pilkada, kayak ingin menang dalam, terkadang mau tidak mau dia harus riya, dia harus, supaya memang dia sengaja meriakan amal dia agar semua orang mengetahui apa yang dilakukan kemudian untuk memilihnya. Maka seorang waspada ya. Waspada, riya bukan dosa kecil, riya dosa besar ya. Riya dosa besar, maka seorang berusaha menjauh dari penyakit riya sejauh-jauhnya. Di antara hal yang menjadikan seorang mungkin terjerumus dalam riya, yaitu karena dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Maka dengan cara dia riya, dia diakui
sehingga orang percaya sama dia, sehingga orang bisa memberikan dia harta kah atau hadiah kah, atau memberi kepercayaan kepada dia kah, menitipkan amanah kepada dia, sehingga dia butuh untuk riya supaya dia diakui oleh orang-orang tersebut ya. Dan ini adalah berbahaya dan ini merupakan dosa besar. Di antara hal yang menjadikan seorang terjerumus dalam riya, dia tidak kuat dipuji ya. Tadinya dia ikhlas tapi orang-orang sering kagum dengan dia ya. Oh, kamu tuh hebat, kamu tuh ini. Dan dia lupa mengingatkan dirinya bahwasanya semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dipuji, disanjung, orang kagum sama dia, akhirnya lama-kelamaan dia suka dengan hal tersebut. Dia menikmati pujian-pujian tersebut. Karena dia sudah menikmati pujian-pujian tersebut, akhirnya membiasakan diri untuk riya. Kapan tidak dipuji, dia ingin tampilkan kelebihannya, dia pamerkan amal soleh yang dia kerjakan. Karena dia sudah terlanjur terjebak dengan penyakit suka dipuji oleh teman-temannya. Oleh karena terkadang seorang bisa menjerumuskan kawannya dalam kebinasaan ya. Ketika ada seorang yang memuji orang lain, maka kata Nabi SAW, "Qad qata'tum dhahrar rajul." Kalian telah mematahkan tulang punggung orang tersebut. Ya kenapa? Karena pujian-pujian yang kepada seorang, sekarang orang tidak mampu untuk menerima pujian tersebut. Kepalanya jadi besar, kemudian dia lupa diri, dan akhirnya dia kecanduan ingin dipuji. Maka hati-hati dan waspada, bisa jadi seorang hobi untuk riya karena terkena pujian-pujian temannya sendiri. Kemudian di antara hal yang menjadikan seorang riya, dan ini adalah yang sangat berbahaya, itu syahwat khafiyah yang Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan dengan syahwat khafiyah, itu syahwat ingin diagungkan, ingin tampil nomor satu, ingin disanjung. Ini syahwat ya. Sebagaimana seorang lelaki kalau lapar dia punya syahwat terhadap makanan, sebagaimana seorang lelaki kalau dia lihat wanita dia punya syahwat, sama dengan seorang ingin dipuji, disanjung, penyakit, dia punya syahwat, ingin disanjung. Bahkan seorang gara-gara ingin disanjung, dia rela mengorbankan harta dan jiwanya ya. Dia rela infak sebanyak-banyaknya supaya orang kagum sama dia. Masya Allah dermawan, Masya Allah. Dia ingin sekali disebut dermawan. Bahkan bukan cuma hartanya, raganya, jiwanya dia rela korbankan. Oleh karenanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan." Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena emosi. Rajulun qatala liyura makanuhu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala liyuzkar. Ada seorang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka di jalan Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah." Yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, yang ikhlas itulah yang berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang berperang liyuzkar, untuk dikenang. Ada orang berperang liyura makanu, agar orang tahu kedudukannya. Sehingga dia nekat berperang dan bisa jadi nyawanya tercabut, dia mati gara-gara ingin dipuji. Kenapa? Ada syahwat. Syahwat ingin diakui, syahwat ingin disanjung. Ini syahwat yang berbahaya yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Inilah ikhwan dan akhwat sebagian sebab-sebab yang bisa jadi menjerumuskan orang dalam riya, maka kita waspada dengan sebab-sebab tersebut agar terhindarkan dari riya. Allah alam bisawab. Ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ciri-ciri orang yang riya ya? Ciri-cirinya ya di antaranya kalau dia lagi sendirian dia malas beribadah. Tapi kalau dia lagi banyak orang dia semangat ya. Ini kita tidak menuduh orang, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terjangkiti riya. Buktinya kalau lagi banyak orang semangat, tapi kalau lagi sendiri malas berzikir kepada Allah, malas baca Quran. Kalau depan banyak orang baru kita baca Quran, baru kita rajin berzikir, baru kita Masya Allah. Ini tanda-tanda riya ya. Kenapa? Berarti ibadah kita dipengaruhi dengan penilaian orang ya. Kemudian di antara ciri orang riya yang kedua adalah semangat kalau dipuji. Kalau dipuji orang, disanjung, semangat. Kalau dicela, tidak semangat, berhenti, berkurang, mundur sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita beramal karena pujian, ya. Ketika pujian kita dapat, kita tambah amal kita. Ketika pujian kita tidak dapatkan justru cercaan dan celaan, maka kita berhentikan amal kita. Ini tanda-tanda bahwasanya kita beramal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pujian dan menghindari cercaan. Di antara tanda-tanda kita bisa terjangkiti riya itu kita tidak pernah mengecek niat kita, tidak pernah ngecek sama sekali. Tidak pernah kita ngecek sebelum kita beramal, tidak pernah kita ngecek di tengah kita beramal, dan tidak pernah kita ngecek di akhir kita beramal, ya. Seorang berusaha mengecek niatnya ya sebelum beramal agar dia bisa berusaha untuk tidak riya. Tapi kalau dia tidak pernah ngecek ya bisa jadi terjerumus dalam riya tidak dia sadari. Makanya di antara ciri orang yang terjerumus riya tidak pernah ngecek amal dia. Padahal amal bisa dicek. Oleh karenanya dikatakan kepada Nafi' bin Jubair rahimahullah, "Ala tashhadu janazah?"
Apa kau tidak menghadiri janazah, tidak melihat janazah, tidak ikut menguburkan janazah? Maka kata Nafi bin Jubair rahimahullah, kama anta hatta anwi, tetap di tempatmu sampai aku niatkan dulu. Jadi dia tidak langsung jalan, dia niatkan sebentar dulu. Setelah dia berpikir sebentar, merenungkan sebentar, kemudian dia mengatakan, ayo kita jalan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ikhlas, dia perhatikan niatnya. Ya, seorang perlu mengecek niatnya. Kita ini nggak tahu niat kita berubah-ubah. Kalau hati tidak pernah kita cek, kita merasa kita nyaman-nyaman saja, kita merasa kita ikhlas terus, ternyata ada udang di balik batu. Hati-hati. Ya, kita cek, benarkah ini kita ikhlas? Perlu kita ingatkan sebelum beramal. Terkadang ketika sedang beramal, kita cek ini ikhlas atau tidak, perlu dicek. Ya, karena terkadang kita lepas ngomong tanpa sadari ternyata kita terjerumus dalam riya. Jadi kalau orang tidak pernah ngecek niat ini, jangan-jangan dia terjerumus dalam riya. Lihatlah perkataan Sulaiman bin Daud al-Hashimi. Beliau berkata, "Rubbama uhadditsu bihaditsin wa liya fihi niyyah, fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati, fa idza al-haditsul wahid yahtaju ila niyyat." Terkadang aku ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadis dari Nabi SAW. Dan aku memiliki niat yang benar untuk menyampaikan hadis tersebut. Dia menyampaikan hadis Nabi kan dakwah berarti. Dan dia merasa niatnya sudah benar. Dia sudah cek. Dia mengatakan, bisa jadi aku menyampaikan satu hadis dan aku memiliki niat yang benar. Fa'idha ataitu ala ba'dhihi. Tatkala aku menyampaikan sebagian hadis tersebut, taghayyarat niyati. Tiba-tiba niatku berubah. Masya Allah, dia sadar niatnya sedang berubah. Fa'idhal hadithul wahid. Ternyata satu hadis aja, yahtaju ila niyat. Satu hadis ini terkadang butuh dengan beberapa niat. Ya, satu hadis terkadang butuh beberapa niat. Sama seperti seorang penceramah. Bisa jadi dia ceramah, di tengah-tengah dia semangat karena banyak orang misalnya, karena orang terpesona dengan apa yang dia sampaikan. Tiba-tiba niatnya berubah dan dia tidak sadari. Ya mungkin awal ceramah dia ikhlas, tengah ceramah sudah riya, malah terkadang dia sebutkan amal dia, orang semakin memujinya, mengeluh-elukannya, dia terjebak. Ya, seorang kalau tidak pernah cek niatnya, sangat mudah dia terjerumus dalam riya, dan itu bahkan tanda bahwasanya dia terjerumus dalam riya. Maka seorang waspada kalau dia ada tanda-tanda dia riya, maka segera dia perbaiki dirinya agar tidak terus terjebak dalam penyakit riya yang berbahaya yang menggugurkan amal solehnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikut ini tentang bagaimana cara kita berjihad melawan riya. Tentu melawan riya adalah perlu perjuangan, dan ini bukan hanya perjuangan setahun, 2 tahun, bahkan perjuangan seumur hidup. Karena syaitan senantiasa berusaha menggoda kita agar tidak terjerumus dengan riya. Syaitan tidak peduli seorang amalnya sebesar apapun, sumbangannya sebanyak apapun, sholat sunnahnya berapa ratus rakaat pun, ya, letihnya ya, seletih apapun dalam beribadah. Syaitan tidak peduli. Yang penting dia riya, selesai urusan. Ya, bagi syaitan yang penting dia riya. Ya. Oleh karenanya syaitan terus berusaha agar seorang terjerumus dalam riya, dan ini perjuangan, kalau saya boleh katakan perjuangan seumur hidup, ya, karena bisa jadi hari ini kita ikhlas, besok kita riya. Jangankan hari ini ikhlas, siang ini ikhlas, malamnya bisa kita riya. Jangankan siang dan malam, bahkan detik ini kita ikhlas, bisa jadi detik-detik berikutnya kita sudah riya. Maka ada hal beberapa yang harus kita renungkan agar kita bisa kuat dalam berjihad melawan riya. Ada 4 perkara yang ingin saya ajak ikhwan dan akhwat renungkan bersama. Yang pertama adalah merenungkan akibat buruk bagi seorang yang riya, bagaimana akibat buruknya di akhirat. Yang kedua, merenungkan bagaimana akibat orang yang riya di dunia, akibat buruk apa yang dia rasakan di dunia. Yang ketiga, merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Kita dicari perhatian dari dia, ingin disanjung sama dia. Sebenarnya hakikat orang tersebut bagaimana. Yang keempat, perenungan tentang diri kita sendiri. Perenungan tentang diri kita sendiri. Ini 4 perenungan yang saya ajak ikhwan untuk merenungkannya. Adapun perenungan yang pertama, yaitu bagaimana tentang kesudahan orang yang riya di akhirat. Orang yang riya di akhirat sungguh menderita, ya, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i illahu bih." Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan tentang hakikatnya. Wa man yura'i, barang siapa yang memperlihatkan amalan solehnya, yura'illahu bih, maka Allah akan memperlihatkan hakikatnya kepada khalayak, yaitu pada hari kiamat kelak. Hadis ini ditafsirkan oleh para ulama dengan 2 tafsiran, ya. Yang pertama adalah jika seorang di dunia ternyata dia melakukan amal soleh dan dia menampakkan pada orang lain seakan-akan dia tulus, seakan-akan dia ikhlas, dan orang tidak tahu isi hatinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan bongkar isi hatinya. Allah akan perlihatkan kepada khalayak pada hari kiamat, orang ini dulu riya, orang ini dulu sum'ah, ya.
Dia memperdengarkan amal solehnya ingin dipuji. Dia memperlihatkan amal solehnya untuk disanjung. Dia hanya pencitraan ketika beramal soleh. Ini tafsiran pertama dari hadis ini. Tafsiran kedua dari hadis ini yaitu bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan memperlihatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Dulu dia puasa, atau dia bersedekah, atau dia haji, atau dia umrah karena riya, dan dia sum'ah, dia dengar-dengarkan kepada orang lain agar disanjung. Maka pada hari kiamat Allah tampakkan pahala-pahala amal yang dilakukan. Bagaimana pahala puasanya, bagaimana pahala umrahnya, bagaimana pahala hajinya, bagaimana pahala sedekahnya, pahala yang besar yang dia lihat, yang sungguh menggiurkan pahala tersebut. Tiba-tiba pahala tersebut Allah jadikan hancur semua. Habaan mansura, seperti debu yang bertebangan, yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena selama ini dia membohongi masyarakat seakan-akan dia ikhlas, maka pada hari kiamat kelak dia akan dibongkar sehingga dia terpedaya. Amal soleh yang dia lihat di depannya, dia menyangka bahwasanya itu adalah miliknya, ternyata dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akibat buruk bagi orang riya di akhirat. Akibat buruk yang berikutnya, yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka dengan berkata ya kepada orang-orang yang mura'in, hina yujazin nas, yaitu tatkala Allah memberikan balasan kepada manusia, ya. Maka mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah mengkasihani mereka? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan dulu pujian mereka di dunia. Kalian kan dulu di dunia mengharapkan disanjung, mengharapkan dipuji, mengharapkan di like, mengharapkan disanjung-sanjung, diangkat-angkat, ya, dimuliakan dengan amal soleh kalian. Maka carilah pahala sama mereka, ya. Bukankah kalian dahulu mengharapkan pujian mereka? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujian mereka dulu di dunia. Cari pahala sama mereka, cari balasan kepada mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Jawabannya tentu tidak. Ini ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kajian berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan lalu telah kita bahas di antara hal yang membantu kita untuk melawan riya adalah mengingat atau merenungkan bagaimana nasib seorang yang riya di akhirat. Telah kita sebutkan bahwasanya orang yang riya akan dipermalukan, kemudian disuruh mencari pahala dari orang yang dia minta sanjungan selama di dunia. Yang selanjutnya, orang yang riya termasuk orang yang pertama kali diazab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid fa utiya bih." Sungguhnya orang pertama kali diputuskan hukumannya pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu dihadirkanlah dia. Itu untuk disidang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun ingat semua nikmat tersebut. Ya, kita tahu namanya orang berjihad, jagoan, ya, mungkin dia kuat, dia pemberani, ya, tubuh yang sehat, keahlian makan pedang, keahlian menggunakan senjata, mungkin keahlian berkuda dan yang lainnya. Dan dia ingat nikmat itu seluruhnya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Karena kita tahu bahwa setiap nikmat wajib disyukuri. Setiap nikmat yang kita punya wajib disyukuri. Fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala, orang ini yang mati syahid berkata, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, aku berperang karena Engkau, ya Allah, sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah berkata, kau dusta. Lakinnaka qatalta li an yuqal jari. Tetapi kau berperang, berjihad supaya kau dikatakan seorang pemberani. Faqad qil, dan telah dikatakan. Perhatikan di sini, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkilah, ya, dia berdusta. Dia mengatakan, saya berjihad karena Engkau, ya Allah, tapi percuma dusta di hadapan Allah. Di akhirat tidak ada yang bisa berdusta. Semua rahasia akan terbongkar. Yauma tubla sarair, hari di mana rahasia dibongkar. Allah bongkar, Allah katakan, tetapi kau berperang liyuqal annaka jari, supaya dikatakan engkau adalah seorang pemberani. Faqad qil, dan telah dikatakan. Ya, jadi tujuan dia untuk meraih pujian sanjungan manusia Allah berikan. Dia terkenal sebagai jagoan, terkenal sebagai pahlawan, terkenal sebagai pemberani. Ya. Apa yang dia harapkan dia dapatkan. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeretnya, maka dia pun digeret, ditarik di atas wajahnya dalam kondisi terhina, ya. Ditarik, artinya dia tidak mau, tapi digeret dengan wajahnya, bukan kakinya yang tergeret di tanah, tapi wajahnya yang tergeret di tanah di hari kiamat.
hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini laki pertama yang riya, mati syahid, kemudian ternyata dia pertama kali dimasukkan ke neraka. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu, seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Yang kedua ini ustaz. Ya, ilmu di sini maksudnya ilmu agama, ustaz, dai. Yang pertama mujahid, yang kedua ustaz yang masuk neraka. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, lalu dia dihadirkan, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia pun ingat itu semua. Ya, namanya ustaz, cerdas, kuat hafalannya, mungkin lantunan suaranya ketika melantunkan Al-Qur'an indah, ya, pandai berorasi, ya, banyaklah namanya dai, kemudian pandai berceramah. Maka Allah bertanya, "Fama amilta fi, fama fa'alta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala, maka ustaz ini menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku belajar ilmu, aku mendakwahkannya, mengajarkannya, aku baca Al-Qur'an, semuanya karena Engkau ya Allah. Ustaz ini dusta juga. Kata Allah, "Kadzabta." Qala kadzabta, kau dusta. "Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alim." Tetapi kau menuntut ilmu, yaitu kau mengajarkannya supaya kau dikatakan orang alim, supaya dipanggil ustaz, supaya dikenal. Wa qara'tal Qur'an, dan kau baca Al-Qur'an liyuqal huwa qari', agar orang-orang mengatakan inilah qari, sang ahli baca Quran. Ya, kalau murotalnya merdu, ya. Dan apa kata Allah? Faqad qil, dan telah dikatakan. Engkau di dunia masyhur, tersohor sebagai seorang alim. Ilmumu luas, ya. Kemudian suaramu indah, terkenal sebagai ahli baca Quran. Tujuanmu untuk supaya dikatakan, dikenal oleh masyarakat, disanjung, kau dapatkan di dunia. Ya, tapi di akhirat apa yang didapatkan? Tsumma umira bihi fasahiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk malaikat menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi. Yang ketiga, seorang yang dermawan, donatur, ya, yang Allah lapangkan harta baginya. Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Ya, min asnafil mali kulli, segala jenis harta. Ya, mungkin dia punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya sawah ladang, punya toko, punya ruko, punya banyak tanah, punya banyak emas, punya banyak perak, punya dolar, ya, segala macam harta, punya villa, ya, dan macam-macam. Fa utiya bihi, maka dia dihadirkan pada hari kiamat kala untuk ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah berfirman, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian dapatkan. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arrafaha, dan dia ingat seluruh harta yang Allah berikan kepada dia, ingat ya. Filenya dibuka kembali, dia ingat seluruhnya, ya. Qala fama amilta fiha. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha lak. Dia berkata, ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak pada jalan tersebut, kecuali aku berinfak di jalan tersebut karena engkau. Itu ada pondok minta biaya, bantu. Ada anak yatim, bantu. Ada fakir miskin, bantu. Ada janda, bantu. Ada masjid ingin bentuk bantuan, bantu. Ada korban bencana alam, bantu. Semuanya jalan menuju kebaikan dia bantu. Dan semuanya karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan adalah seorang yang dermawan, donatur. Oh, ini orang Masya Allah, donatur, dermawan, muhsinin, ya. Faqad qil, dan telah dikatakan semua orang kenal engkau sebagai seorang dermawan, ya. Semua orang menyanjungmu, seorang mengakuimu. Dan itu tujuanmu di dunia, dia dapatkan tujuan tersebut. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Perhatikan para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang ini tiga orang hebat. Tiga orang yang sangat diperlukan dalam agama. Agama memerlukan seorang donatur, agama memerlukan seorang yang alim, agama memerlukan seorang yang berjihad. Ini adalah contoh amal ibadah yang puncak, yang hebat. Tetapi ketika niatnya ternyata tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi berbalik, menjadi bumerang. Justru mereka-mereka ini yang pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tujuan dunia yang kita dapatkan bukan berarti kita ikhlas, belum tentu. Ya, lihat tadi orang alim disanjung oleh banyak orang, terkenal sebagai orang alim. Lihat donatur tadi, orang semua senang sama dia sebagai donatur.
Dia mujahid tadi terkenal sebagai pemberani. Ya, tujuannya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, Allah kabulkan. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Waliyadzubillah. Maka seorang kalau merenungkan akan hal ini, hendaknya dia waspada daripada riya. Jangan sampai dia beramal, ingin dipuji, ingin disanjung. Karena dia tahu nasibnya akan menuju neraka jahanam. Saya ingatkan, riya itu bukan hanya menjadikan amal menjadi nol. Seandainya amal kita lakukan, kita riya hanya menjadi nol, masih mending. Tapi dia tidak jadi nol, dia jadi minus. Bahkan menjadi sebab untuk masuk neraka jahanam. Maka seorang waspada, ya. Ingat, riya bukan cuma menjadikan amal menjadi nol, bahkan menjadikan minus dan menyebabkan orang masuk neraka, bahkan awal-awal masuk neraka sebelum yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya riya adalah dosa besar karena diancam dengan adab khusus, yaitu neraka jahanam, ya. Memang riya syirik kecil, tetapi meskipun dia kecil, dia syirik. Dikatakan syirik kecil hanya untuk membedakan dengan syirik besar. Karena syirik besar membuat orang kekal dalam neraka, syirik kecil tidak demikian. Tapi intinya, riya adalah syirik kecil dan termasuk dosa besar. Allahul musta'an, Allahu ta'ala bisawab. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk melawan riya adalah kita memikirkan bagaimana nasib orang yang beramal karena riya di dunia. Di antaranya orang yang riya di dunia, dia akan gelisah di dunia ini, ya. Karena tujuan dia adalah mencari pujian dan sanjungan masyarakat. Dia akan gelisah sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, dia akan berusaha mempersiapkan proses pencitraannya, berusaha gelisah apakah dengan cara begini orang akan memujinya, atau takut kalau cara begini jangan-jangan dia malah dicela. Dia sibuk memikirkan bagaimana komentar manusia, dan itu sudah dia pikirkan sebelum dia action, sebelum dia beramal soleh, ya. Kemudian ketika dia sedang beramal soleh, apalagi kalau dia live, apalagi kalau dia siaran langsung, maka dia tahu mata-mata sedang memandangnya dan semua mata itu memiliki penilaian terhadap dirinya. Ketika dia menjadikan penilaian masyarakat sebagai pusat kebahagiaannya, maka ini akan menjadi gelisah, ya, membuat dia akan menjadi gelisah, dan itu adalah siksaan tersendiri sehingga dia gelisah, khawatir orang menilai dia dengan tidak baik sementara dia mencari pujian dari mereka. Demikian juga setelah dia beramal soleh, ya, dia pun menjadi gelisah menanti-nanti kapan dipuji oleh masyarakat, ya, atau kawan-kawannya. Kalau tidak ada yang kasih tanda like, maka dia gelisah. Kalau followernya tidak bertambah, dia sedih, ya. Sampai terkadang dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan hatinya tersayat-sayat ketika tidak ada yang memujinya. Misalnya dia berkata, percuma saya kasih sedekah sama dia tidak terima kasih sama saya, misalnya, ya. Percuma saya menolong si fulan, dia tidak menghargai pertolonganku, ya. Atau dia berkata, percuma saya berhaji dengan mengeluarkan uang puluhan juta atau haji plus dengan sampai ratusan juta. Toh masyarakat tidak menghormatiku. Toh masyarakat tidak panggil aku dengan Pak Haji. Orang menulis namanya di kartu undangan tanpa tulisan haji, dia menjadi marah, ya. Atau seperti seorang berkata, percuma saya beri ceramah agama kepada mereka, ternyata toh mereka tidak menghormati saya, tidak menyanjung saya, dan yang lainnya. Ini membuat dia gelisah kalau ternyata dia tidak dipuji. Penungguannya menunggu pujian tersebut, itu suatu penderitaan tersendiri. Oleh karena sebagian orang terkadang ketika bikin status, dia kalau bikin status ternyata tidak ada yang puji, dia ulang lagi statusnya. Tunggu ada yang like. Tidak ada yang like, dia gelisah. Bolak-balik dia melihat komentar ada yang like atau tidak. Dan itu hanyalah kegelisahan yang ada pada dirinya. Kalaupun ternyata ada yang memujinya, terkadang pujian tersebut tidak sesuai dengan harapan, ya. Ternyata yang like sedikit, maka dia pun sedih. Ternyata orang yang dia bantu ternyata hanya mengatakan syukron, ya. Dia kurang puas dengan pujian tersebut. Maunya orang yang dia bantu tadi mengatakan syukron, Masya Allah, bantuanmu benar-benar pada tempatnya. Masya Allah, saya sangat terbantu dengan bantuanmu. Kau menyelamatkan. Dia ingin pujiannya setinggi langit. Dia ingin seperti, ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, hanya mengatakan syukron, jazakallah khairan. Maka dia pun kecewa, ya. Kalaupun dia mendapatkan pujian yang tinggi sesuai yang dia harapkan, toh pujian tersebut hanya sebentar. Orang muji berapa menit sih? Mungkin muji cuma ngirim WhatsApp, dibaca cuma 1 menit, nggak sampai sudah selesai pujian tersebut. Atau telepon, selesai, ya. Setelah itu dia gelisah, kapan lagi dia ingin dipuji seperti itu, kapan lagi dia akan ingin dipuji seperti itu. Dan teruslah dia gelisah. Dan ini menunjukkan orang yang riya, kasihan dia di dunia, kebahagiaannya dia letakkan kepada komentar netizen, ya. Berbeda dengan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang puji, enggak ada yang puji, enggak ada urusan bagi dia. Kalau ada yang puji, dia berusaha memperbaiki hatinya, ya. Karena dia tahu dia beribadah hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu sebagian
Orang soleh tidak suka dipuji karena dia khawatir niatnya yang sudah dia perjuangkan ikhlas bisa jadi berubah gara-gara pujian yang terkadang banyak dari pujian tersebut hanya dilakukan oleh para penjilat dan kemunafikan dan yang lainnya. Maka seorang kalau ingin bahagia, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjebak dirinya dalam riya karena dia akan terjebak dalam kegelisahan. Wallahu alam bisawab. Di antara nasib orang yang riya di dunia ya, yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mudah terjebak dalam kebahagiaan yang semu bahkan kemaksiatan ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 216 sampai 217 di antaranya beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunullahu ahabba ilaihi min kulli ma siwah, maka jadilah Allah yang paling dia cintai daripada segalanya karena selalu dia fokus untuk mencari keridhaan Allah. Jadilah Allah yang paling dia cintai. Wa yakunu dzalilan lahu khadi'an, dan dia menjadi tunduk kepada Allah. Wa illa, jika ternyata dia tidak ikhlas ya, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari keridhaan Allah, ista'badathul kainat, maka dia akan diperbudak oleh al-kainat, maksudnya dunia-dunia, perkara-perkara dunia ya. Di mana Ibnu Taimiyah menjelaskan ya, sebelumnya menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana ketika hati tidak ikhlas maka dia akan terbudakkan oleh perkara-perkara dunia ya. Beliau berkata, fataratan tajtadibuhu as-suwar al-muharramah wa ghairul muharramah. Terkadang dia terjebak oleh gambaran-gambaran yang haram karena dia tidak merasakan kelezatan keikhlasan sehingga dia mencari kelezatan dengan memandang hal-hal yang haram ya. Gambar-gambar yang haram, foto-foto yang haram, video-video yang haram, film-film yang haram. Dia terjebak karena dia merasa bahagia, hatinya terpikat dengan itu semua. Terkadang juga dia terpikat dengan hal-hal yang gambar-gambar yang tidak haram tetapi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga berkata, wa taratan yajtadibuhu asyarafu war riasah. Terkadang dia terpikat dengan kedudukan dan kemuliaan, jabatan dan yang semisalnya. Maka itulah yang menjadi tujuannya karena dia tidak ikhlas ya. Yang dia cari adalah jabatan, pengakuan masyarakat. Faturdihil kalimatu wa tughdibuhul kalimatu. Terkadang satu kalimat membuat dia bahagia luar biasa karena dipuji, disanjung-sanjung. Terkadang satu kalimat membuat dia marah gara-gara dia dijatuhkan dari mengganggu jabatannya, mengganggu kedudukannya. Karena itu adalah tujuannya ya. Ini di antara nasib orang yang tidak ikhlas ya, terjebak dengan hal ini. Berbeda dengan orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas maka dia menjalani jabatan karena Allah. Ya, mau orang puji, mau orang cela, dia berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaannya dia gantung kepada Allah. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka tujuannya akhirnya bisa terjebak dengan indahnya jabatan, indahnya kedudukan ya, dan yang lainnya ya. Terkadang dia bahagia dengan pujian orang, padahal dia tahu bahwasanya orang tersebut memuji dia yang tidak benar. Ya, orang ini bohong dalam memujinya, penjilat. Tetapi ketika penjilat-penjilat tersebut menguntungkan jabatannya, maka dia senang, dia bela, dijadikan kawan. Sebaliknya ketika ada orang menegurnya dengan hak, tapi karena ini mengusik jabatannya maka dia musuhi. Ini terjadi kepada banyak orang. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan wa taratan yasta'biduhu dirhamu wad dinaru. Ya, dan terkadang seorang ketika tidak ikhlas maka hatinya terbudakkan atau dirinya terbudakkan oleh dirham dan dinar, yaitu harta. Dia merasa puncak kebahagiaannya pada dinar dan dirham. Ya, sehingga apa yang dikatakan dinar dan dirham dia kerjakan, apa yang diperintahkan oleh dinar dan dirham dia kerjakan, demi dolar dia lakukan apa segalanya. Ini biasanya orang jauh daripada keikhlasan. Kalau orang ikhlas, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia menikmati dinar dirham, tapi itu bukan tujuannya. Sehingga dia yang mengontrol dinar dan dirham, bukan dinar dan dirham yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol jabatan, bukan jabatan yang mengontrolnya. Dia yang mengontrol pandangannya, bukan foto-foto yang haram atau video-video yang haram yang mengontrol pandangannya. Jika semua dia kerjakan karena Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka sebagian pernah kita singgung tentang hal ini di mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan keburukan ya. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Dia termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih ya, dalam sebagian qiraat min ibadinal mukhlasin, di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ketika dia ikhlas maka dia terpilih sehingga Allah menjaga dirinya, karena yang paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan, ini nasihat buat saya pribadi ya. Terus buat saya pribadi dan juga pada kawan-kawan sekalian, latih diri kita untuk mencintai Allah. Di antaranya kita ikhlas karena Allah. Biasakan diri kita mencari keridhaan Allah. Yang kita tunggu kira-kira apa komentar Allah terhadap perbuatan kita. Ya, kita malu kalau kita riya.
Kita hanya tampil depan orang seakan-akan kita ikhlas, ternyata kita tidak ikhlas. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kelezatan ibadah dengan ikhlas pada Allah sehingga kita terjauhkan dari hal seperti ini, tidak terjebak. Hati kita tidak terpikat dengan jabatan, tidak terpikat dengan gambar-gambar yang haram, tidak terpikat dengan dinar dan dirham. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita untuk bisa berjuang melawan riya adalah kita merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Bukankah kita ketika terjerumus dalam riya, kita berharap dilihat orang, disanjung orang, mungkin orang tersebut adalah pejabat, atau orang tersebut adalah orang terkenal, atau siapa saja yang kita ingin harapkan pujiannya, ya. Ketahuilah, orang yang kita harapkan pujian tersebut, dia hanyalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kita mengharapkan pujiannya, sementara dia adalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Yang kedua, orang tersebut ya adalah makhluk yang sangat lemah. Coba lihat ketika dia sakit, terbaring di rumah sakit. Dia perihalnya seperti anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, terbaring, tergeletak, tidak bisa berkutik. Nah, orang seperti ini kita mengharapkan pujiannya buat apa? Buat apa? Seandainya orang ini yang kita harapkan pujiannya, kemudian dia meninggal, kemudian tidak dikuburkan, maka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Manusia, siapapun dikuburkan ya, pada umumnya adalah mengeluarkan bau yang busuk. Akan mengganggu keluarganya, bahkan mengganggu masyarakat sekampungnya. Apakah orang seperti ini yang kita harapkan pujiannya? Ya, apakah dia bisa memberi manfaat bagi kita di akhirat kelak? Bahkan bisa jadi orang yang kita harapkan pujiannya tersebut, mungkin kita lebih baik daripada dia. Terus buat apa kita mengharapkan pujiannya? Ya, kita mengharap pujiannya, dia seorang mungkin punya kedudukan, ternyata mungkin di akhirat dia malah masuk neraka. Buat apa kita mengharapkan pujiannya? Terus kita renungkan juga, orang yang kita puji ini, dia muji kita sekarang. Tapi coba kalau kita ada masalah sama dia, mungkin juga dia akan menghabisi kita dengan kata-kata yang sangat buruk. Ya. Dan bagaimanapun banyak orang memuji kita, sungguhnya yang lebih tahu hakikat diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang satu dunia tidak akan merubah hakikat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cercaan orang satu dunia kepada kita, kalau memang kita tinggi di sisi Allah, tidak akan menurunkan derajat kita sedikit pun. Pujian manusia sedunia, kalau memang kita rendah di hadapan Allah, tidak akan menaikkan derajat kita sedikit pun. Kemudian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di antara perkara yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa melawan riya, kita renungkan tentang diri kita sendiri. Ya, renungkan tentang diri kita sendiri. Apakah hakikat diri kita? Orang muji-muji kita, apakah memang kita mulia? Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa. Kalau dosa-dosa kita dibongkar sedikit saja oleh Allah, tidak semua, sebagian saja, maka tidak ada yang mau tertarik dengan kita. Tidak ada yang akan memuji kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilai ahad." Seandainya dosa-dosa itu punya aroma, ya, kalau dosa ghibah aromanya tertentu, dosa namimah aromanya tertentu, dosa melihat yang haram aromanya tertentu, dosa mendengar yang haram aromanya tertentu, dosa sombong aromanya tertentu, dosa hasad aromanya tertentu, maka akan banyak keluar aroma dari tubuh kita yang busuk-busuk sehingga orang tidak ada yang mau duduk dengan kita. Tidak ada yang akan muji kita. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian manusia. Ya, kita tahu siapa diri kita yang penuh dengan kekurangan. Kita ini hanya dimuliakan oleh Allah karena aib kita ditutup. Seandainya aib kita ada baunya, maka semua orang akan lari dari kita. Jangankan muji kita, bahkan lari dari kita, meninggalkan kita, bahkan mungkin mencerca kita, akan mengata-ngatain kita. So alim lah, so anu lah, so inilah. Kapan ketika aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena jangan pernah terpedaya dengan pujian manusia, karena kita tahu siapa hakikat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjihad melawan riya. Allah alam bisawab. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini beberapa tips yang bisa kita lakukan ya. Selain perundungan-perundungan yang sudah kita sampaikan, ini beberapa tips yang bisa kita lakukan membantu kita untuk terhindar dari riya atau agar Allah melindungi kita dari riya. Tips yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini sangat penting karena kita tahu riya adalah penyakit yang sangat samar ya. Yang dalam satu riwayat Nabi mengatakan asyirkul khafi, syirik yang samar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi ya. Demikian juga dalam satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata,
khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, sungguhnya suatu hari Rasulullah sallallahu berkhutbah kepada kami. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu berkata, ayyuhan nas ittaqu hadza syirka, wahai manusia sekalian, hati-hatilah kalian, hindarilah kalian daripada kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Faqalahu man sya'allahu an yaqul, kemudian ada orang yang berkata kepada Nabi, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml? Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menghindarinya sementara dia lebih samar daripada rayapan semut? Qulu, kata Rasulullah sallallahu, ucapkanlah ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Katakanlah, ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan kepadamu yang kami sadari, yang kami ketahui, dan kami mohon ampun dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tabrani dan juga Ibn Abi Syaibah, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Di sini ketika Rasulullah menjelaskan tentang syirik itu sangat samar, para sahabat bingung bagaimana cara menghindarinya kalau sangat samar, bahkan lebih samar daripada rayapan semut. Ya Rasulullah, kasih jalan yang paling terbaiklah berdoa. Gimana cara kita menghindar dari penyakit yang seperti ini yang sangat samar? Kalau Allah tidak tolong kita tidak bakalan mampu untuk menghindar dari penyakit ini. Dan yang senada dengan ini adalah hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, itu dari Maqil bin Yasar. Beliau berkata, intalaqtu ma'a Abi Bakar As-Siddiq. Aku berjalan bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Sungguhnya kesyirikan pada kalian lebih samar daripada rayapan semut. Faqala Abu Bakar berkata, wa hal syirku illa man ja'ala ma'allah ilahan akhar. Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan adalah menjadikan sesembahan selain Allah bersama Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah dengan yang jiwaku berada di tangannya. La syirku akhfa min dabibin namli, sungguhnya syirik itu lebih samar daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepada engkau suatu perkara yang jika kau ucapkan, suatu doa yang jika kau ucapkan, maka akan pergi kesyirikan darimu, yang kecil maupun yang banyak. Qala, Nabi berkata, qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari kesyirikan yang aku sadari, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dan aku mohon ampun darimu dari syirik yang tidak aku sadari. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga Abu Ya'lan dalam Musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Di sini sama Rasulullah SAW mengajarkan, sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari sebelumnya juga ini Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar tahu bahwasanya menghindar dari syirik itu perkara yang berat. Maka ada solusi yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dalam satu riwayat An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlati sauda ala sofatin sauda fi zulmatil lail. Sungguhnya kesyirikan pada umat ini lebih samar daripada rayapun semut hitam di atas batu licin yang hitam dalam kegelapan malam. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi dan Ahmad, Abu Ya'la, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggambarkan tentang samarnya kesyirikan. Kata Rasulullah, asyirku fi hadhil ummah, syirik dalam umat ini akhfa, lebih samar daripada rayapan semut hitam min dabibi namlati sauda, dari rayapan semut hitam ala sofatin sauda, di atas batu hitam fi dzulmatil lail, kegelapan malam. Kira-kira ada yang bisa lihat enggak? Semut jalan gelap-gelap, semut hitam, batu hitam, gelap malam. Kita enggak ada yang bisa lihat. Kalau nyalain lampu baru kelihatan, tapi kalau dalam kondisi gelap saya bisa lihat. Artinya kesyirikan itu kalau masuk dalam seorang, seringnya dia tidak sadari. Kalau hatinya masih bersih akan ada sinyal menunjukkan dia riya atau dia ujub atau syirik-syirik yang lainnya. Tapi betapa sering orang tidak sadari. Makanya dalam doa kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari. Wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu lima la a'lamu, dari syirik yang aku tidak sadari. Karena ada kesyirikan yang masuk menjalar dalam hati kita, tidak kita sadari. Hanya orang-orang yang berusaha ikhlas yang bisa mendeteksi penyakit tersebut. Ini diantara obat yang mujarab agar kita terhindar dari riya dan dijaga oleh Allah agar tidak terkena riya. Tapi ingat, ini doa bukan hanya dilafalkan, harus diucapkan dengan penuh-penuh permohonan, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dalam sujud kita,
Dalam doa-doa kita setelah tasyahud akhir, kita berdoa dengan benar-benar berharap agar kita hindarkan dari kesyirikan. Ya ikhwati, ya ahibati, seandainya kita melakukan amalan sebesar apapun ternyata tercampur riya, maka akan gugur. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari. Dan aku beristighfar kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Maka jangan lupa agar kita benar-benar berdoa dengan doa ini dengan serius, mohon kepada Allah. Karena kalau riya dihilangkan dari diri kita, maka kita akan bahagia. Allah alam bisawab. Tips berikutnya agar kita terhindar dari riya, yang juga tips ini sama dengan tips sebelumnya, berkaitan dengan doa. Hanya saja doa yang kedua ini diucapkan ketika kita dipuji oleh orang, ya. Karena sungguhnya pujian itu pengaruhnya sangat besar, ya. Kalau orang tidak kuat, maka bisa jadi dirinya tertimpa dengan riya, ya. Oleh karenanya tidak boleh sembarangan kita memuji. Ada sebagian orang kalau kita puji dia kuat, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW terkadang memuji sebagian sahabatnya, karena Nabi tahu bagaimana mereka kuat iman mereka. Tapi sebagian lain Nabi melarang sebagian sahabat memuji sebagai sahabat yang lain. Khawatir yang dipuji akhirnya bisa berubah. Bayangkan seorang sudah berusaha untuk ikhlas, memupuk ikhlasnya, tiba-tiba dia dipuji dengan pujian yang buat dia bisa berubah. Amalnya bisa berubah, dia bisa ujub, dia bisa merasa besar, dia bisa merasa hebat. Kemudian tadinya ikhlas bisa berubah menjadi riya. Oleh karena dalam satu hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi. Rasulullah SAW mendengar ada seorang lelaki memuji seorang lelaki yang lain. Wa yutrihi fi madhihi, dan dia memuji berlebih-lebihan. Maka Nabi SAW berkata, ahlaktum, kalian telah membinasakan saudara kalian yang kalian puji. Au qata'tum dhahra rajul, atau kalian telah mematahkan punggung orang yang kalian puji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadikan orang itu bisa binasa ketika seorang dipuji dengan berlebih-lebihan. Kenapa bisa binasa? Karena agamanya jadi binasa. Bayangkan dia tadinya ikhlas, tadinya tulus, bisa berubah menjadi orang yang ujub, bisa berubah menjadi orang yang riya gara-gara pujian. Oleh karena ikhwan, hati-hati kita tidak sembarang memuji orang lain. Karena tidak semua orang kuat untuk bisa dipuji. Terkadang dengan pujian tersebut menjadikan agama mereka menjadi hancur. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab." Kata Nabi SAW, jika kalian melihat ada orang tukang muji selalu muji sana, muji sini. Mungkin penjilat, mungkin cari muka dan yang lainnya. Fahthu fi wujuhimut turab, maka lemparkanlah pasir di wajah-wajah mereka. Karena pujian itu memang berbahaya, ya. Terus bagaimana kalau kita dipuji? Ada doa yang diucapkan oleh sebagian sahabat atau para sahabat ketika mereka dipuji, dan doa ini diucapkan oleh mereka agar mengingatkan diri kita tentang, atau agar mengingatkan diri mereka tentang hakikat diri mereka. Jadi kita ikuti doa mereka ini, doa para sahabat. Apa doa mereka ketika mereka dipuji? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau menghukum aku akibat apa yang mereka ucapkan. Itu akibat pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku atas apa-apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Doa luar biasa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku akibat apa yang mereka ucapkan, akibat pujian mereka kepada aku. Waghfir li ma la ya'lamun, ampunilah aku atas apa mereka yang tidak ketahui tentang diriku. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Yaitu apa? Ketika kita dipuji, setan kadang membawa diri kita, merasa diri kita besar, maka segera kita lawan setan tersebut, segera kita mengingatkan siapa hakikat diri kita. Dengan kita mengucapkan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka tidak tahu hakikat kita. Ya, makanya kita berkata lagi setelah itu, waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Kalau mereka tahu tentang dosa-dosa aku tatkala bersendirian, dosa-dosaku tatkala tidak ada yang melihat, ya, aib-aibku yang engkau tutup ya Allah, kalau mereka tahu tentu mereka tidak ada yang seorang pun yang mujiku. Maka ampunilah aib-aibku tersebut. Ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak melihatnya sehingga mereka memujiku. Ketika kita mengucapkan hal ini, waghfir lima la ya'lamun, ampunilah aku atas dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui, aib-aibku yang mereka tidak ketahui, itu secara langsung kita mengingatkan diri kita agar kita tidak ujub.
Agar kita tidak ucap. Maka jangan ragu-ragu ikhwan, kalau antum dipuji, ucapkan doa tersebut. Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau siksa aku atas perkataan mereka. Waghfir lima la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang aibku dan dosa-dosaku. Waj'alni khairum ma yadhun. Dan mudah-mudahan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha untuk ikhlas, berusaha melawan riya, Allah bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya doa ini kita ucapkan dengan suara yang didengar oleh orang yang memuji. Ya, sehingga mengingatkan orang yang memuji agar tidak berlebihan memuji kita, agar mereka sadar bahwasanya kita ini juga penuh kekurangan. Ya. Jangan ketika kita dipuji kita malah masem-masem, malah senyum-senyum, malah bangga, malah enggak. Kita ingatkan diri kita dan kita ingatkan dia. Ya, ketika kita mengatakan waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah aku dari apa yang mereka tidak ketahui. Kita ingatkan kepada orang yang memuji kita tersebut bahwasanya saya ini bukan siapa-siapa. Banyak kekuranganku yang kau tidak tahu, ya. Semoga kawan-kawan dengan doa ini bisa terhindar daripada riya. Saya ulangi doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. La tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Waghfir lima la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Wallahu a'lam bishawab. Di antara tips berikutnya, tips ketiga agar kita terhindar dari riya, yaitu usahakan kita menyembunyikan amal soleh kita. Ini adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berkata, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'un min amalin salih, falyaf'al." Ya. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Karena kalau amalan soleh tersembunyi itu pahalanya lebih besar. Dan lebih terjauhkan daripada riya. Seorang yang beramal soleh tatkala sendirian menunjukkan dia bukan orang munafik. Ya, karena dia tidak sedang cari muka kepada manusia. Dia tahu tidak ada yang melihat kecuali Allah, menunjukkan dia orang beriman. Karena ketika Hudzaifah ditanya, apakah aku termasuk orang munafik? Maka Hudzaifah bertanya pada orang tersebut, apakah engkau sholat tatkala sendirian? Orang itu berkata, iya. Berarti engkau bukan orang munafik. Di antara tanda orang imannya benar-benar beriman, tidak ada kemunafikan pada dirinya, ketika dia semangat beribadah, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia tidak berharap sedikit pun sanjungan dari manusia. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mampu untuk memiliki amalan sholat tersembunyi, maka lakukanlah. Ini juga wasiat para salaf, ya. Sebagaimana perkataan Abu Hazim Salam bin Dinar, uktum min hasanatik kama taktum min sayiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau sembunyikan keburukan-keburukanmu. Bukankah kita kalau punya keburukan, aib kita sembunyikan? Kita malu menceritakannya. Kata Abu Hazim Salam bin Dinar, demikianlah dengan kebaikanmu, sembunyikanlah, jangan suka obral cerita sana sini. Meskipun setan menggelitik hati kita untuk cerita, jangan cerita. Kita sembunyikan amalan soleh kita. Ketahuilah amalan soleh yang tersembunyi meskipun kelihatannya sedikit, namun besar di sisi Allah. Kenapa? Karena ini tanda orang beriman yang jauh daripada riya. Ketika Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah 2 yang Nabi sebutkan. Yang pertama, yang orang-orang ikhlas pertama adalah Nabi berkata, "Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu gamblang Nabi jelaskan, sampai-sampai dia mengatakan tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Padahal kita tahu tangan kiri selalu bersama dengan tangan kanan. Apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri tahu. Dan bahkan tangan kiri adalah bagian daripada tubuh seorang manusia. Tapi sampai sebagian tubuhnya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan semangatnya dia untuk menyembunyikan amal solehnya. Sedekah dia Rasulullah tidak sebutkan berapa sedekahnya. Bisa jadi banyak, bisa sedikit. Tapi yang menakjubkan di sini, yang buat dia menjadi hebat pada hari kiamat kelak, dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy Allah, adalah karena dia ikhlas menyembunyikan amal solehnya. Kemudian di antara 7 golongan tersebut juga Rasulullah SAW mengatakan, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang dia sendirian, kemudian dia mengingat Allah, maka lantas dia menangis. Lihat amalan ini, mungkin banyak yang bisa menangis, ya. Menangis mungkin kapan saja dia bisa menangis. Tetapi menangis sendirian karena merenung Allah, tidak ada yang melihat, karena mengagungkan Allah, maka ini amalan yang hebat di sisi Allah. Kenapa? Karena dia menangis tidak ada yang lihat. Kita kalau nangis depan banyak orang nangis, kita ikut nangis karena kita terbawa oleh suasana misalnya, ya, perasaan. Tapi ketika kita sendirian tidak ada yang lihat, semua orang sedang tidur, kemudian kita menangis karena Allah, maka ini pahala bukan sepele di sisi Allah. Karena ini menunjukkan keikhlasan benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya kalau kita lihat bagaimana praktek para salaf sangat menakjubkan, bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Dan ini peringatan bagi kita. Kalau para salaf dahulu mereka berusaha susah payah menyembunyikan amal soleh mereka. Bahkan di antara mereka ada yang marah kalau ketahuan amal soleh mereka. Sementara sebagian kita di zaman sekarang ini berusaha susah payah untuk pencitraan. Bersusah payah untuk agar orang tahu seluruh amalan ibadah yang kita lakukan. Di antara contoh yang menakjubkan adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Zainal Abidin, yang dikenal Zainal Abidin. Ali bin Husain setiap hari memikul sekarung roti atau gandum untuk dia sedekahkan kepada fakir miskin. Ketika dia meninggal dunia, ya, maka orang-orang miskin tersebut kehilangan sedekah yang biasanya mereka dapat di pagi hari. Ya, ternyata diperiksa, ternyata Ali bin Husain di pundaknya ada bekas hitam ketika dia dimandikan, mayatnya dimandikan ada bekas hitam pada pundaknya. Ya, ternyata inilah orang yang biasanya mikul gandum untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah, tidak ada yang tahu. Dia diam, tidak pernah sebut singgung-singgung, tidak pernah. Mereka baru tahu ketika dia meninggal, nggak ada lagi yang bagi-bagi. Siapa lagi kalau bukan dia, apalagi ada bekas hitam di pundaknya. Allahu Akbar. Betapa para salaf dahulu begitu semangat untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Lihatlah Tamim Ad-Dari. Ketika ada yang bertanya kepada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat, bagaimana salat malammu? Dia ditanya tentang salat malammu bagaimana? Maka marahlah Tamim Ad-Dari. Dia berkata, demi Allah 1 rakaat saja salatku di tengah malam tanpa diketahui oleh orang lain lebih aku sukai daripada aku salat semalam penuh kemudian aku ceritakan kepada manusia. Allahu Akbar, ya. Ditanya bagaimana salat malammu? Dia marah ditanya-tanya seperti itu. Maksudnya kamu tanya begitu supaya saya menceritakan amal soleh saya? Kira-kira demikianlah. Dia mengatakan 1 rakaat saja saya sholat tidak ada yang tahu. Lebih saya sukai daripada saya sholat semalam suntuk kemudian saya ceritakan kepada orang lain. Dia adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, tidak membuka pintu riya. Ya, dia tidak mau cerita tentang sholat malamnya sama sekali. Bahkan dia marah kepada orang yang bertanya-tanya tentang ibadah sirnya, ibadah rahasianya. Lihatlah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala. Bagaimana disebutkan, ya, beliau sholat sepanjang malam. Ketika menjelang fajar, maka beliau kembali berbaring tidur, ya. Ketika terbit fajar, dia pun mengangkat suaranya seakan-akan dia baru saja bangun ketika itu. Agar tersembunyikan bahwasanya dia tadi malam sholat malam, maka dia kelihatannya seperti orang baru bangun tidur dengan angkat suara sehingga orang menyangka dia tidur pulas. Artinya apa? Dia berusaha bersusah payah untuk menyembunyikan amal solehnya agar tidak ketahuan. Demikian juga cerita dari Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Ayun bercerita, suatu hari aku bersama Abdullah bin Mubarak dalam peperangan di negeri Romawi. Ketika sholat Isya selesai, Ibnu Mubarak kemudian merebahkan kepalanya, kemudian untuk menampakkan kepadaku bahwa seakan-akan dia sudah tidur. Dan aku pun pura-pura tidur. Aku letakkan tombakku di atas kepala aku, kemudian aku tidur di atas tombak tersebut. Ya, seakan-akan aku juga sudah tidur. Setelah Ibnu Mubarak menyangka aku sudah tidur, maka dia pun bangun diam-diam, pelan-pelan. Dan tidak seorang pun dari pasukan yang mendengarnya dan melihatnya, dan dia sholat malam diam-diam sampai terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar, maka dia pun datang kepada aku untuk bangunkan aku. Dia menyangka aku tidur. Padahal aku tidak tidur. Aku lihat dia semalam sholat malam. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, yaitu Muhammad bin Ayun, bangunlah. Aku lalu menimpalinya dan berkata, sungguhnya aku tidak tidur. Yaitu seakan-akan Muhammad bin Ayun mengatakan, saya tadi malam melihat apa yang kau lakukan. Itu kau sholat malam. Maka ketika Ibnu Mubarak tahu bahwasanya aku tidak tidur, ya, maka dia pun berubah sikapnya, ya. Kemudian dia tidak pernah lagi berbicara dengan aku, dan dia juga tidak ramah denganku, ya. Setiap peperangan seakan-akan dia tidak suka aku mengetahui sholat malamnya, dan itu selalu nampak di wajahnya hingga beliau wafat. Kemudian kata Muhammad bin Ayun, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih menyembunyikan kebaikan-kebaikannya daripada Ibnu Mubarak. Allahu Akbar, ya. Ketahuan sholat malamnya dia marah, ya. Tidak seperti kita, sebagian kita, ya, ketahuan malah senang, malah bahagia, malah gembira kalau perlu di-share di medsos, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tips kelihatannya sepele tapi ini adalah perkara yang sangat penting agar kita bisa selamat daripada riya. Jangan buka pintu-pintu riya. Hati kita ini lemah. Jangan coba-coba ceritakan amal soleh kita. Ya, hati kita ini sangat lemah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah menyembunyikan amal soleh ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Poin pertama, bahwasanya menampakkan amal soleh itu boleh, bukan berarti tidak boleh. Yang penting seorang tetap ikhlas.
Tetapi bagaimanapun menyembunyikan amal soleh itu pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah hal yang baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 271. Jadi, pahala amalan yang tersembunyi lebih besar daripada amalan yang terang-terangan. Nah, syaitan sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin berusaha semaksimal mungkin agar pahala kita menjadi berkurang atau menjadi sirna. Ketika seorang sudah beramal soleh dan dia diam-diam, maka syaitan berusaha agar dia cerita. Syaitan menggelitiki hatinya, membuat dia ingin cerita. Sampai akhirnya dia cerita, entah bulan depan, entah tahun depan, entah 2 tahun kemudian dia cerita, maka berubahlah. Dan dia ceritanya masih ikhlas. Dia cerita sekedar sharing pengalaman, ya. Dan dia masih ikhlas. Maka pahalanya berubah. Tadinya dicatat sebagai amalan yang tersembunyi dan pahalanya spesial. Kemudian dirubah catatannya menjadi amalan yang nampak. Tetap dapat pahala, tapi pahalanya kurang. Kemudian setan belum puas. Setan ingin lagi dia cerita sampai dia cerita supaya riya, supaya dipuji oleh orang. Ketika itu akhirnya dia terjerumus dalam dosa, ya. Karena dia ingin menampakkan, mensum'ahkan amalan yang sudah dia lakukan. Dan itulah tujuan setan, ingin agar pahala kita menjadi sia-sia. Ini poin pertama. Poin kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua amal soleh disyariatkan untuk disembunyikan? Diperinci oleh Al-Iz bin Abdissalam bahwasanya amal soleh pada umumnya ada 2. Yang pertama adalah amal soleh yang memang disyariatkan untuk disyiarkan, ya. Ini biasanya berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib, seperti azan, iqamat, bertakbir, kemudian khutbah, kemudian sholat jamaah, sholat berjamaah, syiar. Kemudian misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, sholat Jumat, sholat Id, mengantar jenazah, ya. Ini perkara-perkara yang memang harus dinampakkan. Ini syiar kaum muslimin, ya. Syiar kaum muslimin, ya. Jangan disembunyikan, justru harus disiarkan. Bagaimana kalau orang yang melakukan amal ini semua, dia tetap mensiarkan dan dia berusaha ikhlas, dia berjuang, ya, untuk tetap ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amalan-amalan yang tidak demikian, yaitu amalan-amalan yang disunahkan untuk disembunyikan, ya, seperti misalnya sholat sunnah, ya, seorang menyembunyikan sholat sunnah, baca Al-Quran, dia berzikir, ya, disembunyikan, ya, seperti ini sunnahnya untuk disembunyikan. Sedekah dia disunahkan untuk apa? Disembunyikan, ya, amalan-amalan yang tidak butuh syiar. Beda dengan kalau sedekah wajib seperti zakat, maka ditampakkan. Kalau sedekah wajib kita tampakkan, ya, agar orang-orang miskin tahu bahwasanya kita bayar zakat, ya, sehingga mereka tidak suudzon, ini orang kaya kok tidak bayar zakat. Kita tampakkan kita bayar zakat, kita berikan kepada tetangga kita, sehingga kita tampakkan, ya, untuk menghilangkan tuduhan yang tidak-tidak. Dan ini juga adalah syiar membayar zakat. Demikian juga misalnya udhiyah tadi masuk dalam golongan yang pertama, adalah kita tampakkan bahwa ini syiar, kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tadi yang sunnah-sunnah seperti baca Quran, zikir, salat sunnah, sedekah sunnah, maka hendaknya kita sembunyikan. Kecuali ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, kecuali seorang adalah qudwah atau panutan. Seorang adalah panutan, maka tidak mengapa dia nampakkan amal solehnya dengan niat agar diikuti, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha, ya, barang siapa yang mencontohkan suatu amal yang baik, ya, seperti dia mencontohkan sedekah, maka bagi dia pahala sedekah dan bagi dia pahala orang yang meniru-nirunya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat yang bersedekah, setelah dia bersedekah akhirnya diikuti sahabat-sahabat yang lain. Maka jika seorang adalah panutan, maka dia nampakkan amal soleh yang dia kerjakan. Sedekah dia nampakkan, tidak semua tentunya. Dia tampakkan sebagai contoh, sisanya dia sembunyikan, ya. Kemudian juga sholat sunnah, dia sholat rawatib mungkin dia tampakkan agar dilihat oleh orang, agar orang mengikuti. Dia baca Quran mungkin di masjid agar orang mengikuti, ya. Seperti ini kalau dia panutan, maka dia nampakkan sebagian amal dia, sisanya dia sembunyikan. Sehingga dia menggabungkan dua-duanya, ada amal yang soleh yang dia sembunyikan, yang pahalanya sangat besar, dan ada amal yang dia tampakkan bukan untuk dia, tapi dia bertujuan agar memotivasi orang-orang untuk bisa mengikutinya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Pada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pintu-pintu riya yang
samar ya, yang saya beri judul pembahasan kita dengan riya terselubung ya, riya terselubung, karena setan memiliki ciri-ciri yang jitu untuk menjerumuskan anak Adam dalam berbagai model riya ya. Sehingga kita bisa dapati sebagian orang kreatif dalam melakukan riya ya. Riya tersebut sangat halus, terselubung, tapi kalau kita sadar kita bisa tahu itu adalah riya. Dan saya ingatkan sebelum saya menyampaikan materi ini adalah materi untuk kita, bukan untuk mencurigai orang, karena urusan niat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita waspada untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita terjebak dalam riya yang seperti ini ya. Yang dimaksud dengan riya terselubung adalah nampaknya zahirnya bukan riya, tapi sebenarnya di balik itu ada riya yang samar ya. Contoh riya terselubung adalah misalnya seseorang menceritakan tentang keburukan orang lain ya. Seperti menceritakan si fulan itu kalau sholat subuh selalu terlambat ya misalnya. Di balik ceritanya ini dia ingin tunjukkan bahwasanya dia enggak pernah terlambat dalam sholat subuh ya. Atau misalnya dia mengatakan si fulan itu pelit ya, kalau diminta sumbangan ya Allah pelitnya. Tujuan dia adalah untuk agar orang-orang yang dengar tahu dia tidak pelit, dia tidak seperti itu ya. Intinya dia merendahkan orang lain sehingga dipahami dari perkataan tersebut dia tidak seperti orang tersebut. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan tentang bahayanya riya seperti ini. Ini adalah menggabungkan dua dosa. Dosa pertama adalah riya, dosa kedua adalah ghibah. Dia menggibah orang lain dan dia juga riya. Tentunya tidak semua orang yang menggibah maksudnya riya, tentu tidak. Ini kita bicara untuk kita ya ikhwan dan akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan untuk menuduh orang lain, tetapi untuk kita. Hati-hati, setan bisa memasukkan kita, menjebak kita dalam riya yang terselubung tanpa kita sadari. Kita ingin orang memuji kita dengan cara kita merendahkan orang lain. Ini contoh pertama tentang riya terselubung ya. Contoh yang kedua tentang riya terselubung yaitu seorang menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ya. Dan itu sebenarnya tidak mengapa ya. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, karena manusia suka lupa sehingga terkadang dia perlu menyebutkan kenikmatan yang dia rasakan agar dia sendiri ingat atau dalam rangka agar memotivasi orang lain. Tetapi terkadang setan masuk dalam hati kita menceritakan nikmat-nikmat tersebut seakan-akan kita menunjukkan saya orang mulia ya. Sehingga Allah memuliakan saya, berikan saya kemudahan ini, kemudahan anu, bukan untuk bersyukur tapi untuk angkuh, untuk pamer bahwasanya saya adalah seorang yang soleh, dimudahkan dalam urusan-urusan ya. Seandainya kita ungkapkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka bersyukur, semakin merendahkan diri kita kepada Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah tidak tolong kita tidak bisa apa-apa, tentu itu baik. Tapi terkadang setan masuk dengan cara yang halus sehingga kita terpedaya, kita menyebutkan nikmat-nikmat tersebut ternyata agar orang-orang muji kita bahwasanya kita adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan itu berbahaya. Ini adalah riya terselubung ya. Di antara model riya terselubung ya adalah seorang memuji gurunya dengan pujian setinggi langit. Oh guru saya Masya Allah begini-begini, orangnya hebat, orangnya orangnya suka nangis, orangnya hafalannya banyak, orangnya bertakwa. Muji selalu dia dalam majelis-majelisnya memuji-muji gurunya ya. Ternyata di balik itu dia punya niat. Dia ingin mendompleng ketenaran gurunya ya. Sehingga orang tahu dia muridnya seorang guru yang hebat. Dengan dia memuji-muji gurunya, pada sungguhnya dia sedang memuji dirinya sendiri. Disinilah letak terselubungnya. Dia pamer-pamer gurunya dalam rangka untuk memamerkan dirinya karena dia adalah murid dari guru tersebut. Nah, ini hati-hati waspada. Kita tidak menuduh orang, ingat ya, saya ulangi lagi, kita tidak sedang menceritakan orang. Kita bicarakan kondisi yang semoga kita tidak terjerumus dalam kondisi tersebut. Seperti seorang muji-muji ustadz karena dia dekat dengan ustadz ya. Agar seakan-akan dia orang yang soleh karena dekat dengan ustadz berarti dia orang soleh, orang baik. Tidak harus begitu ya. Tidak mesti orang dekat dengan ustadz kemudian otomatis dia menjadi baik, menjadi soleh. Ustadz mau dekat dengan dia karena dia orang yang mulia, belum tentu. Betapa banyak orang tidak dikenal, ustadz pun tidak tahu tentang dia, ternyata dia adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Di antara bentuk riya yang terselubung ya, di antara bentuk kreatif untuk bisa riya tapi tidak kelihatan adalah seorang menunjukkan dirinya low profile ya. Seakan-akan dia tawadhu ya. Dia tunjukkan tawadhunya, mungkin dia cerita begini-begini atau dia menampakkan bagaimana tawadhunya, tapi ternyata
di balik tawadhu tersebut dia ingin pencitraan ya. Dan ini ya terselubung tapi enggak terlalu terselubung ya. Apalagi zaman sekarang, zaman pencitraan, orang bisa kadang-kadang mengerti bahkan kita suudzon. Tapi saya ingatkan jangan suudzon sama orang. Kita bicara tentang diri kita. Ini namanya merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Hati-hati. Jangan sampai kita berlagak tawadhu, ternyata tujuan kita adalah agar orang muji kita bahwasanya kita adalah orang yang tawadhu. Kalau kita tawadhu itu sungguh baik, tetapi Nabi mengatakan man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena ingin dipuji ya. Di antara bentuk riya terselubung ya, misalnya ini berkaitan dengan dai atau berkaitan dengan panitia misalnya ya, kemudian ingin menyampaikan kebahagiaan karena alhamdulillah dakwah rame, pengajian tadi rame ya, yang hadir banyak ya. Dan itu suatu kegembiraan, kita kegembiraan tatkala sunnah tersebar, tatkala dakwah tersebar ya. Tapi ternyata di balik itu dia ingin muji dirinya sendiri. Seakan-akan karena sayalah ustadznya maka rame, atau karena sayalah panitianya maka rame. Hati-hati ya, ini sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan nuduh orang, kita bicara tentang diri kita. Hati-hati kita cerita saya berdakwah di sana, pergi ke Papua misalnya atau pergi ke Eropa lah yang hadir lama dan macam-macam. Dalam bentuk disampaikan kepada orang kita bahagia dengan tersebarnya Islam, tapi ternyata di balik itu kita ingin dipuji. Seakan-akan karena sayalah maka orang datang, karena sayalah maka ramai di kampung-kampung. Ya, ini hati-hati, ini adalah riya yang terselubung. Di antara riya terselubung yang disebutkan juga oleh sebagian ulama, kalau tidak salah disebut oleh Munawi ya, dalam Faidul Qadir ya, tentang seorang yang menceritakan ketika ada orang menyelisihi dia maka akan celaka ya. Dia mengatakan si fulan menyelisih saya, lihat dia celaka, kasih musibah Allah, dia dapat musibah. Kenapa? Dia menyelisih saya, dia menjelek-jelekan saya, akhirnya Allah kasih musibah ya. Kita katakan bahwasanya tidak perlulah kita begitu. Kita enggak tahu dia kena musibah karena mencela kita atau tidak, kita enggak tahu. Sampai ketika itu sang ulama, kalau tidak salah Munawi rahimahullah berkata, dia tidak tahu bahwasanya betapa banyak orang yang ingin bunuh Nabi Muhammad SAW ternyata dapat hidayah. Banyak. Khalid bin Walid dulu ingin bunuh Nabi SAW ternyata dapat hidayah. Yang maki-maki Nabi juga dapat hidayah, banyak ya. Dan kita tidak tahu apa kita bisa memastikan karena dia menyelisih kita kemudian kita wali kemudian dia salah ya. Bukankah Allah berfirman gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabatim sayaghlibun ya. Allah bercerita tentang dalam surat Ar-Rum ketika peperangan antara Persia dengan Romawi. Pertama Romawi kalah, kemudian Romawi menang. Kaum mukminin ketika itu gembira Romawi menang mengalahkan Persia. Terus apakah berarti Romawi adalah wali-wali Allah? Ya tidak ya. Terkadang kita mungkin taruhlah kita dizolimi kemudian dia dicelakakan oleh Allah ya. Padahal belum tentu juga. Bukan berarti kita wali Allah. Mungkin saja kezaliman dia lebih besar daripada kezaliman kita sehingga dia dikalahkan. Sebagaimana Persia dikalahkan oleh Romawi, padahal satunya penyembah api, satunya penyembah nabi ya. Sama-sama musyrik. Tapi intinya jangan kita kemudian cerita seperti itu. Ada orang celaka gara-gara menyelisih kita. Harusnya kita sedih. Kalau ada orang menyelisih kita kemudian dia meninggal, kita berkata semoga Allah mengampuni dia. Dia tidak ngerti. Ya, semoga Allah ini sama orang muslim ya, bukan malah kita bangga orang itu celaka. Di antara riya terselubung, ini saya tutup kajian kita tentang riya terselubung. Ini sebenarnya tidak terselubung, tapi ya, mungkin bisa dianggap terselubung. Seperti sebagian orang kemana-mana pamer, istri saya 4 pamer ya. Saya pernah ketemu seorang, Assalamualaikum, ya Waalaikumsalam. Dia mungkin dari mana Saya bilang dari oh saya alhamdulillah istri saya 4 Saya mau tanya siapa? Saya mau katakan sama dia siapa yang nanya ya. Untuk apa kita cerita sana sini istri kita 4? Ya mungkin ada yang niatnya, Ustaz saya kan niatnya untuk syiar agar orang mau poligami ya, tapi coba ceklah dirimu baik-baik. Kau mengatakan demikian untuk syiar, memotivasi, atau ternyata dalam dirimu ingin pamer? Karena kita tahu poligami adalah ibadah ya. Bisa jadi bahan untuk riya dan ujub dan yang lainnya. Maka seorang waspada, dan tentu kita tahu kreativitas iblis, syaitan untuk menjerumuskan orang dalam berbagai macam riya terselubung sangat banyak. Ini hanya sekedar contoh agar kita waspada. Sekali lagi saya ingatkan, bukan dalam rangka untuk menuduh orang. Kita tidak boleh masuk urusan niat orang lain ya. Nabi saja tidak berbicara tentang niat orang-orang munafik. Seperti dikatakan ya, bahwasanya uhkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Perkataan, hukumlah seorang dengan zahirnya dan serahkan niatnya kepada rahasia niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.